atau gimana Pak perkembangan aduannya? Ini kebetulan ada data di depan saya nih. Ini kalau sampai Desember ya, Januari sampai Desember itu ada 531 aduan yang masuk ke kita. Iya. Yang tercatat ada 531. Kalau tahun 2015 ada ini ada 85, 10, 227. Totalnya 96. Kalau yang tahun 2014 ya, 2015 531, naiklah berapa persen? Berkali-kali persen ya. Pak, dari total itu yang paling banyak ke instansi apa Pak aduannya? Pengaduan perbankan biasanya. Bang, tentang apa aduannya biasa Pak? Kredit langsung, karena memang kredit itu porsi terbesar yang di tempatnya bank kegiatannya, jadi banyak pengaduannya itu kalau yang di perbankannya. Semacam pengaduan kayak gimana itu Pak? Pengaduan misalnya ini sebenarnya pengaduan itu kan ada 3, sifatnya informasi, sifatnya sengketa, sifatnya pelanggaran. Nah kalau pelanggaran ini yang diperkirakan ada sesuatu yang dilanggar bank, ketentuan. Kalau sengketanya ada dispute, ada kesalahpahaman atau mungkin kelalaian bank. Kalau informasi itu bank nggak masalah, nasabahnya yang menginformasiin. Misalnya kalau informasi ada pemecatan atau ada pemberhentian pegawai, nah itu diaduin. Bagi kita itu bukan masalah pengaduan jasa keuangan, itu ke tenaga kerjaan. Kalau misalnya suku bunganya tidak diinformasikan atau naik, nah itu baru yang namanya pengaduan. Jadi yang sejauh ini ke perbankan yang mana Pak? Pengaduan jenis apa dia? Itu bersifat kredit, kemudian biasanya nasabah-nasabah yang kemudian punya masalah. Masalah itu misalnya dia agak sedikit slow ya kan kondisi ekonomi. Nah, minta restrukturisasi. Restrukturisasi kan bisa disetujui, bisa tidak disetujui. Nah, kalau nggak disetujui mereka ngadu. Nah, kalau ngadu kan kita lihat dulu boleh apa enggak. Kalau ternyata boleh ya kita sampaikan ke bank untuk ditindaklanjuti. Kita serahkan ke bank itu. Kalau mereka mau minta restrukturisasi silahkan, mau sesuai dengan kewenangan bank diteliti, kalau bisa ya silahkan, kalau enggak ya nggak usah, jangan. Tapi kalau misalnya ada juga misalnya suku bunga dia, nah itu tadi saya bilang tadi suku bunga nih misalnya, biasanya dia bayar angsuran KPR misalnya 3 juta satu bulan, tahu-tahu dikasih surat frank mestinya 3.100.000, loh kok 3 juta kan, kok 3.100.000, ya otomatis kurang kan. Nah, dia dikenai denda. Lalu kemudian dia komplain. Misalnya bank nggak nanggepin, emang ketentuannya begitu, terus 3.100.000, dia minta bantuan kita, misalnya ngadu tuh. Itu boleh. Kita cek dulu, kalau ternyata sudah diinformasikan suku bunganya naik, lalu pun angsuran naik, itu bank tidak bermasalah. Tapi kalau dia belum informasikan suku bunga naik atau kemudian angsuran naik, tahu-tahu dipotong 3.100.000 atau dimintai 3.100.000, petangnya yang salah. Tindak lanjutnya bagaimana Pak? Lalai memberitahu. Kalau dari OJK sendiri dengan adanya pengaduan, tindak lanjutnya kayak gimana Pak? Nah kalau yang kayak tadi itu ya kita informasikan nih, ada ketentuan nih yang mengatakan kamu harus tahu, dikasih tahu dulu. Kalau gitu gimana Pak? Ya udah kasih tahu, dan yang lalu diputihkan lah. Kalau Bapak mau setelah dikasih tahu berarti naik. Biasanya sih win-win solution kan itu kan. Ya oke, yang ini nggak kasih tahu berarti nggak dikenain, barunya nanti ngasih informasi baru dikenain gitu. Oh, disuruh kasih informasi aja langsung Pak ya? Iya, kalau nggak dikasih informasi, banknya lalai. Jadi tindak Harus lanjutannya informasi dari dulu. aduan ke instansi bersangkutan Pak ya? Ya sebenarnya gini, ada prosedur. Kalau dia punya masalah misalnya tadi tuh, dia ngomong dulu yang tadi dibilang 3.100.000 itu, dianggap menunggak kan 100. Dia ngomong dulu sama bank. Nah bank ngasih tahu, oh ini udah naik. Lalu dia bilang, kenapa naik? Kan bunganya naik.
terus dia bilang, oh, saya nggak dikasih tahu. Nah gitu. Kalau banknya, oh gitu ya Bu, ya udah kalau gitu kita ini deh kenain, tapi setelah itu kena, nah, itu selesai. Tapi kalau banknya bilang, ini kan ketentuan kita nggak bisa, nah itu turun tangan kita. Kalau gitu.